Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Librarian, kembali lagi di channel Pustaka Tunggal. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal Slim di hosting ya. Nah, untuk tutorial caranya langsung saja. Di sini anggaplah Bapak dan Ibu semua sudah kita asumsikan sudah memiliki hosting dan juga domain. Contohnya di sini eh, domain yang akan saya gunakan adalah perpustakaan sditalfadiyah.com. Kemudian hostingnya ini pakai yang unlimited. Pertama kita masuk dulu ke panel atau cPanelnya terlebih dahulu, klik masuk panel. Nah, kemudian setelah masuk di halaman cPanel hostingnya ini, nah ini sudah masuk ya. Kita langsung saja menuju ke bagian Manage My Database karena di sini kita akan membuat tempat wadah database-nya terlebih dahulu. Kita akan membuat database dan juga user database-nya ya. Nah, untuk nama database-nya saya buat sama saja dengan nama domain perpustakaannya biar tidak bingung. Kemudian kalau sudah kita klik create database. Oke, sudah. Kita go back. Kemudian sebelum itu kita juga membuat user database juga. Di bagian database user di scroll di bawah aja, kemudian add new user. Di sini ditambahkan nama user database-nya, dibuat sama saja biar tidak bingung. Kemudian untuk passwordnya silakan bisa dikustomisasi sendiri biar bisa aman. Nah, kalau saya pribadi saya lebih sering saya buat sama saja seperti itu. Oke, kita masukkan passwordnya, kita masukkan lagi. Nah, kalau sudah, ini very strong ya passwordnya ya. Kita create user. Jadi sebelum kita membuat instalasi Slimnya, langkahnya adalah kita membuat database dan juga kita membuat user database-nya terlebih dahulu. Nah, di sini database-nya sudah ada PERH 3678 underscore perpustakaan strip alfa SDIT Alfadiyah. Kemudian untuk username-nya juga sudah ada. User database ya. Sama namanya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menambahkan user to database. Jadi kita sebelumnya sudah membuat user dan juga membuat database-nya. Setelah itu kemudian kita sambungkan atau kita tambahkan seperti itu ya. Nama usernya adalah perpustakaan Al-Fatihah, database-nya juga perpustakaan SDT Al-Fatihah. Oke, kalau sudah kita klik add. Nah, di bagian privilege ini, fungsinya privilege ini adalah untuk menentukan apa saja cakupan-cakupan yang bisa dilakukan oleh user perpustakaan SDIT Al-Fadiyah tadi ya. Nah, masing-masing user itu bisa kita setting privilege-nya. Ini kita klik aja langsung all privilege. Kalau sudah, make change. Oke, ini sudah berhasil ya. Kita kembali. Oke, nah di sini database sama usernya sudah. Kemudian selanjutnya kita kembali ke cPanel. Nah, di bagian cPanel selanjutnya kita masuk ke bagian File Manager. Di bagian File Manager ini kita akan mengupload master file Slim-nya ya. Kalau di instalasi localhost biasanya ini yang sering kita sebut dengan htdoc. Nah, kalau di sini tuh namanya pakai folder public html. Nah, kita upload filenya terlebih dahulu. Sebelumnya saya sudah menyiapkan master Slim ya. Oke, di download. Oke, Slim Boolean. Kita tunggu proses uploadnya terlebih dahulu. Ini memakan waktu agak lama ya teman-teman karena kapasitas filenya agak besar. Jadi harap bersabar terlebih dahulu. Untuk estimasi pembuatan instalasi Slim Online ini kita kurang lebih mungkin kurang dari 7 menit ya teman-teman estimasi. Jadi ini adalah proses yang sangat mudah, sangat singkat.
Kalau teman-teman sudah paham konsep dasar instalasi Slim offline di HTDoc atau di XAMPP, nah ini tinggal kita sesuaikan saja dengan yang ada di dalam hosting. Hanya beda sedikit istilah saja atau beda di tempat. Untuk alurnya pada prinsipnya sama, yaitu kita membuat database, membuat user database, kemudian kita upload file. Setelah kita upload, kemudian baru nantinya kita akan panggil untuk proses instalasi Slimnya. Oke, ini masih berjalan, baru 50%. Kita tunggu dan kita pastikan sampai master Slimnya ini benar-benar terupload keseluruhan ya. Jangan buru-buru, santai saja. Dan pastikan saat proses upload ini koneksi internet teman-teman stabil ya, agar proses uploadnya tidak terganggu. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Oke, tinggal 20% lagi. Relatif cepat ya ini teman-teman untuk proses uploadnya. Lagi. Oke, 1%, 100%. Oke, siap. Ini sudah komplit kita upload. Kemudian kita kembali ke public HTML-nya tadi. Kita klik saja. Nah, di sini jangan sampai lupa folder Slimnya ini dari yang awalnya berbentuk zip. Kita ekstrak terlebih dahulu agar filenya nanti bisa dipanggil saat proses instalasi ya. Kita ekstrak, kita taruh di public HTML. Langsung kita aja klik extract files. Oke, sudah kita close. Nah, jangan sampai lupa meskipun di sini sudah kita sudah kita ekstrak, di sini foldernya itu masih di dalam folder Slim ini ya, folder Slim Boolean Access. Jadi ini filenya harus kita tarik keluar terlebih dahulu dan kita taruh di public HTML secara langsung gitu. Oke, kita masuk ke folder ini. Kita pilih semua, select all, kemudian kita move atau kita pindahkan. Nah, kita pindahkan kemana? Kita pindahkan ke public HTML. Nah, oke, move. Oke, di sini kosong. Kita coba klik public HTML. Nah, di sini master Slimnya sudah berada di luar ya, sudah berada di folder public HTML langsung. Nah, sekarang kita coba panggil domainnya. Nah, kalau biasanya di instalasi localhost itu nanti kita manggilnya dengan nama folder yang ada di dalam htdoc. Nah, kalau di online kita manggilnya pakai domain yang sebelumnya sudah terkoneksi atau sudah tertaut dengan hosting kita ya. Oke, kita tambahkan Oke, coba kita panggil Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Oke, sorry. Oke, mohon maaf teman-teman sebelumnya ini tadi untuk Slim online-nya belum bisa kita install karena nama domainnya kita salah ketik ya. Coba kita perbaiki terlebih dahulu. Oke. Nah, ini sudah kita perbaiki, nama domainnya sudah sesuai tapi tidak bisa kita akses ya karena ada error HTTP 500. Nah, teman-teman jangan khawatir kalau ada error seperti ini biasanya itu karena dari faktor servernya ya. Biasanya karena faktor versi PHP-nya kurang sesuai. Kita atur terlebih dahulu. Untuk cara mengatur versi PHP-nya adalah kita ke menu cPanel terlebih dahulu. Oke, kemudian kita pilih menu PHP selector ya. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, select
PHP version. Oke, kita klik, kemudian kita tunggu bentar. Nah, di sini kita perhatikan versi PHP yang digunakan saat ini adalah versi 7.4. Padahal Slim Boolean yang tadi kita install itu menggunakan minimal versi PHP 8.0. Oke, coba kita ubah dulu versi PHP-nya ke 8.0. Oke, kalau sudah kemudian kita apply. Oke, sudah ya. Ini versi PHP-nya sudah menggunakan 8.0. Kalau sudah, kita kembali ke Slim-nya, kita refresh kembali. Nah, kalau sudah muncul welcome to Slim seperti ini berarti proses instalasi kita bisa kita lanjutkan ya. Kemudian selanjutnya kita klik get start. Oke, di sini ada notifikasi kembali teman-teman, perhatikan versi PHP yang disarankan itu adalah 8.1. Ya, kita edit kembali versi PHP-nya. Oke, mohon maaf ada sedikit noise ya. Kita pilih yang 8.2, enggak apa-apa. Kita apply. Oke, sudah, kita refresh kembali. Oke, kemudian kita klik get start. Nah, kalau sudah seperti ini, proses instalasi kita bisa kita lanjutkan. Di sini versi PHP-nya sudah 8.2. Kemudian PHP extension-nya juga sudah semua. Adapun yang ini not installed ini nggak apa-apa ya. Ini nantinya berfungsi untuk di menu salin katalog, copy katalog Z3950, tapi menu ini jarang kita gunakan. Jadi nggak apa-apa, bisa kita lanjutkan. Kita klik next saja. Oke, kita pilih yang install Slim. Nah, di sini untuk database hostnya kita isi dengan shared IP address dari hosting kita ya. Kita ke cPanel lagi, cari yang sebelah kanan. Nah, nanti ada shared IP address, kita copy, kita pastekan. Untuk database port kita biarkan, nama database-nya kita bisa copy dari kolom manage database tadi ya. Oke, itu adalah nama database yang kita gunakan. Kita copy saja. Oke, kemudian kita paste. Database username-nya juga sama ya tadi teman-teman. Nah, kemudian untuk database password-nya tadi jangan sampai lupa. Di sini tadi saya menggunakan nama perpustakanya sebagai password. Oke, kita pastekan. Kalau sudah, kita tes connection. Nah, kalau sudah oke seperti ini, berarti proses sinkronisasi database dan juga passwordnya dan juga username-nya sudah berhasil. Selanjutnya bisa kita klik next ya. Nah, kita bisa tahap kedua dari instalasi Slim. Di sini ada generate sampel data. Ini nggak usah saja, kalau biar nanti datanya kosong dan bisa langsung kita isi dengan data Slim. Kemudian storage engine kita biarkan default seperti ini. Kemudian untuk super user profile, username dan password kita isi admin, kita isi default saja ya. Oke, kalau sudah, kita run the installation. Nah, kalau sudah seperti ini, new Slim successful install. Oke, berarti ini sudah sukses. Kita ke Slim kita. Nah, ternyata ini masih ada sedikit trouble teman-teman di Slim kita. Saya agak lupa di folder asset di template-nya itu ada sedikit kendala. Kita ke folder template terlebih dahulu, kemudian folder default, kemudian pilih yang asset. Nah, folder ini harusnya itu permisinya adalah 0755, tapi di sini 0766. Kita ubah permisinya terlebih dahulu, kita select all, kemudian klik kanan change permission. Nah, di sini tinggal kita sesuaikan menjadi
07755 ya. Oke, udah. Kemudian kita refresh kembali. Nah, sudah. Proses instalasi Slim kita sudah berhasil. Kemudian Slim kita bisa kita lengkapi profilnya. Untuk selanjutnya bisa kita gunakan mulai dari rubah nama, logo, kemudian alamat dan lain sebagainya. Itu bisa kita rubah. Nah, kalau teman-teman mau dibuatkan tutorial untuk proses pembuatan profil di perpustakaan Slim Online, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar ya, tolong buatin tutorialnya gitu, nanti kita buatkan. Oke, cukup sekian teman-teman untuk tutorial dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sukses dan juga salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.